Kali ini kita akan merangkum spoiler Wudong Qiankun atau Martial Universe Season 5 episode 1 versi manhwanya ya guys. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya, Lindong telah berhasil menjadi juara dalam kompetisi Klan Lin. Dan ia pun kini terpilih untuk dikirim ke kompetisi super untuk dipilih lagi menjadi peserta perang besar 100 dinasti. Lindong pun kini juga telah mendapatkan senjata baru yang sangat langka, yaitu pusaka puncak penjara berat. Lindong pun lalu dikirim ke Kaisaran bersama Lin Langtian sebagai wakil dan membawa nama keluarga Lin. Scene lalu kini diperlihatkan di ibu kota Kekaisaran Dayan. Terlihat di situ sangat ramai dan juga terdapat bangunan-bangunan yang megah. Lindong pun sangat kagum. Akan tetapi menurut Xiaode, hal itu dianggap biasa saja dan tak ada yang spesial. Patriark pun menjelaskan kalau memang ini adalah tempat keluarga Kekaisaran tinggal. Ada berbagai macam kekuatan besar yang berkumpul di tempat ini. Kaisar adalah pemimpin orang-orang pada umumnya, tapi bagi para ahli bela diri, dia melambangkan sesuatu yang berbeda. Walaupun mereka tidak memimpin kekaisaran ini, orang-orang terkuat dari kerajaan ini masih anggota dari keluarga kaisaran, yaitu keluarga Mo. Mendengar hal itu, Lindong pun jadi kagum. Patriark pun lanjut menjelaskan bahwa jadi disinilah kompetisi unggulan antar pemuda akan digelar. 5 orang terkuat dari kompetisi ini akan mengikuti perang besar 100 dinasti. Dan semua anggota 8 kekuatan besar juga mengikuti turnamen ini. Patriark pun lalu menunjukkan sesuatu kepada Lindong, yaitu kepada Pak Tua yang ternyata itu adalah pemimpin sekte Tianluo, yaitu Liu Luo. Dan di sebelahnya adalah anggota elit dari sekte Luo yang bernama Duyun. Duyun pun disitu langsung memperhatikan Lindong, bahwa dia merasa ada wajah yang tak dikenalnya dari pihak klan Lin. Dan ia mengira bocah itu adalah Lindong yang akhir-akhir ini lagi viral. Akan tetapi menurut Duyun, Lindong adalah master yang biasa saja. Tapi dia sangat tertarik karena kabarnya kekuatan Lindong sama seperti Lin Langtian dan Mak Klang. Seketika Duyun pun menyerang Lindong dengan energi yang berwujud pedang. Jelas hal itu membuat Lindong sangat terkejut dengan serangan kuat dari pedang yang terbuat dari energi Yuan itu. Dan bam, Lindong pun dengan cepat menahan pedang itu tanpa menyentuhnya sedikit pun. Jelas saja itu membuat Duyun terkejut karena Lindong bisa menahan serangannya dengan kekuatan mentalnya. Ketua sekte pun segera menyarankan agar Duyun jangan coba-coba mengganggu Lindong. Lindong pun segera menatap tajam kepada Duyun dan menanyakan apa maksud dari perbuatan Duyun itu. Hal itu membuat Duyun jadi kikuk dan mengatakan kalau yang ia lakukan hanyalah bercanda agar dia lebih akrab dengan Lindong. Dan menurutnya ternyata Lindong benar-benar kuat karena bisa menahan serangannya dengan sangat mudah. Lindong pun berterima kasih atas pujiannya dan ia mengatakan kalau pedang energi Yuan dari Duyun juga sangat hebat. Duyun pun dengan sopan lanjut mengatakan kalau dia merasa terhormat atas perhatian dari saudara Lindong. Dan jika nanti mereka bertemu di turnamen, Duyun pun memohon Lindong agar jangan kasar-kasar kepadanya. Di saat Lindong masih keheranan dengan perkataan itu, Patriark pun lanjut menjelaskan kalau Duyun adalah salah satu kontestan favorit untuk masuk 5 besar di kompetisi super ini. Dan Lindong juga harus waspada dengan kontestan lain, karena kali ini ada selusin kekuatan yang berbeda yang telah mengirimkan utusan mereka untuk mengikuti kompetisi ini. Sehingga betapa sulitnya untuk menjadi salah satu dari 5 terbaik di kompetisi unggulan ini. Dan kini ada seseorang yang sedang memperhatikan Lindong dan tampaknya dia sangat kesal dengan Lindong. Dan ternyata itu adalah Huang Puying yang saat ini datang dengan Huang Pujing dari klan Huang Pu. Huang Puying di situ punya dendam khusus dengan Lindong karena ternyata ia sangat menyukai Nona Qingzu. Dan karena Nona Qingzu pernah menyebut nama Lindong, ia pun jadi cemburu dan ia akan menghajar Lindong jika nanti bertemu di turnamen. Ia pun juga berandai-andai jika ia berhasil memasuki salah satu sekte super, pasti hal itu akan merebut perhatian dari Nona Qingzu. Huang Pujing yang merupakan rekannya pun juga tak habis pikir kenapa di klannya ada jenius aneh yang seperti Huang Puying. Tapi di situ Huang Pujing sangat kagum dengan Lindong yang hanya dalam 2 tahun sudah jadi begitu kuat, sehingga ia percaya kalau Lindong pasti akan sukses dan menjadi salah satu wakil dari Kekaisaran Yan. Dan di situ Patriark pun lanjut berkata kalau ia mendengar Lindong pernah berurusan dengan Wang Yan. Lindong pun lalu teringat kalau dulu ia pernah mengajar Wang Yan.
Patriark pun mengingatkan agar Lindong berhati-hati karena klan Wang sangat terkenal akan sifat pendendamnya, dan klan itu dipimpin oleh Wang Lei, seorang master tahap nirwana seperti dirinya. Wang Yan adalah anak keduanya, sementara itu anak pertamanya bernama Wang Zong. Dia adalah orang terkenal di kekaisaran. Dan kini Wang Lei pun menyapa Patriark Lin Fan, di mana Wang Lei pun kini mengolok Patriark yang di turnamen sebelumnya tim klan Lin dikalahkan oleh klan Wang. Lin Fan pun dengan santainya menyuruh agar Wang Lei jangan sombong dulu, karena selama ini ia juga tak bersantai-santai. Dan Patriark Lin Fan dengan penuh keyakinan tak sabar untuk melihat hasil turnamen tahun ini. Lindong pun menilai kalau kedua klan ini pasti telah banyak berkonflik. Dan kini Wang Yan pun mulai menyapa Lindong. Lindong pun dengan tenang menanggapi Wang Yan. Wang Yan pun disitu segera melaporkan kepada kakaknya bahwa Lindong itulah yang dulu telah mengajarnya di prasasti kuno Dahuang. Dan kini Lindong pun baru pertama kalinya bertemu dengan Wang Zong. Mereka berdua pun saling berhadapan-hadapan. Wang Zong pun mengaku kalau ia sering mendengar Lindong dari cerita adiknya. Lindong pun mengira kalau adik Wang Zong pasti sering bercerita yang buruk tentangnya. Wang Zong pun lalu mengaku kagum dengan Lindong yang berhasil melakukan semua itu, walaupun Lindong masih berada di tahap awal manifestasi. Dan bahkan ia juga mendengar kalau Lin Langtian pun tak bisa mengalahkan Lindong. Dan di situ Lin Langtian pun lalu balas berkata kalau ada kalanya pemula seperti Lindong beruntung bisa mendaratkan 1 atau 2 pukulan, tapi keberuntungan saja tidak akan bisa mengalahkan kekuatan sejati. Jelas hal itu membuat Lindong kesal, tapi ia masih memendam kekesalannya. Dan kini Wang Zong pun mengatakan kalau ia nantinya tak akan memberikan ampun walaupun kepada Lin Langtian. Dan ia pun lalu memperingatkan Lindong kalau dia akan menunjukkan pada semua orang kalau ada harga yang harus dibayar ketika sudah menjelekkan klannya. Lindong pun dengan mantapnya balas berkata, kalau begitu akan kubuat semua orang tahu siapa saja yang macam-macam denganku. Akan pulang sambil menangis. Scene lalu beralih di mana saat ini kompetisi super akan dimulai. Dan MC pun berteriak bahwa Kaisar Mo telah tiba. Seketika kini muncul banyak prajurit yang berbaris dan memberikan jalan kepada Kaisar. Lindong yang penasaran pun langsung memperhatikan seperti apa Kaisar Mo yang menguasai kekaisaran besar Yan itu. Dan kini Kaisar Mo yang telah muncul pun langsung menyapa semuanya dan berkata, "Aha, sudah bertahun-tahun tidak berjumpa. Teman-teman lama, sepertinya kalian semua sudah jadi lebih kuat lagi ya." Seketika semuanya pun langsung memberikan hormat kepada Kaisar. Kaisar Mo pun segera menyuruh semuanya untuk menurunkan tangannya dan tak perlu untuk sungkan-sungkan karena mereka sudah kenal lama. Melihat hal itu, Lindong pun langsung menatap tajam dan mengatakan, orang ini level kultivasinya lebih tinggi daripada Patriark. Ketika memasuki tahap nirwana, setiap kenaikan tingkatnya memerlukan pil energi Yuan dalam jumlah yang luar biasa banyak. Keluarga bangsawan memang hebat. Dan juga yang ada di belakangnya adalah sang pangeran ketiga, Moling. Kudengar dia sudah berada di tahap akhir manifestasi. Tapi entah kenapa wajahnya benar-benar terlihat cantik. Aku tidak akan terkejut kalau seandainya tiba-tiba ada yang berkata kalau dia itu sebenarnya perempuan yang memakai baju laki-laki. Kaisar Mo pun lalu mengumumkan bahwa kompetisi unggulan pemuda ini dilaksanakan setiap 20 tahun sekali. Dan sebagai wakil dari para anggota keluarga kekaisaran, Kaisar Mo menyambut semuanya di ibu kota ini. Ia pun lanjut menjelaskan kalau kekaisaran Yan begitu beruntung memiliki pemuda-pemuda yang sangat berbakat. Ia pun berharap semua orang yang ada di sini bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Ia pun tidak akan bicara panjang lebar lagi dan menyuruh semuanya untuk ikut dengannya menuju ke arena di mana kompetisi akan digelar. Sementara kini Lindong pun merasa kalau pangeran ketiga sedang memperhatikannya. Dan benar saja, Moling pun kini menghampiri Lindong dan menyapa Lindong. Ia pun memastikan apakah benar itu adalah Lindong yang sekarang lagi viral. Jelas hal itu membuat Lindong sangat terkejut. Dan bahkan Pangeran Moling pun tiba-tiba saja menyalami Lindong dan mengaku senang ia bisa bertemu dengan Lindong. Dan dengan wajahnya yang sangat tampan dan feminis, ia pun memberi senyum khusus kepada Lindong dan berkata kalau ia sangat senang bisa berkenalan dengan Lindong. Hal itu membuat Lindong jadi salting, apalagi Moling masih saja memegang tangan Lindong. Lindong pun jadi grogi dan panik. Melihat hal itu, Moling pun segera minta maaf kepada Lindong. Sikap dari Moling itu membuat Lindong benar-benar salah tingkah. Bisa-bisanya sang pangeran tampaknya sangat perhatian kepadanya.
Dan ternyata hal itu memang sengaja dilakukan pangeran ketika itu untuk membaca kekuatan Lindong. Kaisar Mo pun lalu bertanya kepada Moling bagaimana menurutnya tentang Lindong. Moling pun menilai kalau Lindong sangat mengagumkan. Menurutnya, klan Lin tahun ini sangat beruntung karena mengirimkan 2 orang jenius berbakat. Kaisar Mo pun lanjut bertanya, jika Lindong jadi lawan Moling, berapa persen kemungkinan Moling akan menang? Moling pun menjelaskan kalau Lindong punya banyak teknik rahasia, dan kalau bicara soal kesempatannya untuk menang melawannya, mungkin perkiraannya hanya sekitar 60%. Jelas hal itu membuat Kaisar Mo menjadi kaget. Dan Moling pun lanjut menjelaskan kalau benar Lindong bukanlah seseorang yang bisa diremehkan, dan karena itulah sebabnya ayahnya menyuruhnya untuk berhati-hati kepadanya. Sang kaisar pun lalu menyuruh Moling untuk selalu menjalin hubungan baik dengan Lindong. Xiode yang saat ini melihat Lindong salah tingkah pun lalu bertanya sebenarnya apa yang terjadi terhadapnya. Lindong pun lalu mengatakan kalau pangeran itu walaupun ia seorang pria, tapi wajahnya sangat cantik dan suaranya sangat enak, membuatnya jadi merasa takut. Menurut Lindong, Pangeran Moling tidak sesederhana kelihatannya. Dia benar-benar cermat seperti para tetua yang hadir di sini. Lindong pun lanjut berkata, ketika dia menyentuhku, ada perasaan luar biasa yang mengalir di seluruh tubuhku. Walaupun aku yakin dia tidak mengetahui tentang pusaka baru dan simbol kuno pelahap, tapi dia pasti menyadari kalau aku menyembunyikan sesuatu. Tidak hanya itu, selain hebat dia juga rendah hati. Bahkan Lin Langtiang dan Wang Zhong tidak mungkin bisa sebanding dengannya. Dan kini Kaisar Mo mulai memberikan pengumuman kepada semuanya bahwa inilah tempat di mana kompetisi super antar pemuda akan dilaksanakan. Di sini akan dipilih 5 orang pemuda terbaik untuk mewakili kekaisaran Yan di perang besar 100 dinasti. Selain bisa bergabung dengan salah satu sekte super, klan mereka juga akan diberikan hadiah yang cukup besar. Kompetisi unggulan antar pemuda ini dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah pertarungan antara 3 orang, hanya satu pemenang yang bisa maju. Dan tahap kedua dan ketiga adalah duel 1 lawan 1 antara para pemenang tahap sebelumnya. Dan di akhir tahap ketiga hanya 5 orang yang akan tersisa, di mana mereka akan mengikuti perang besar 100 dinasti. Kaisar Mo pun lalu merilis nomor peserta yang dengan cepat langsung ia sebarkan secara acak ke semua peserta. Para peserta pun segera mengambil nomor mereka termasuk Lindong. Dan Lindong kini mendapat nomor peserta yaitu nomor 9. Lindong pun kini jadi penasaran siapa yang akan menjadi lawannya di antara sekitar 56 peserta. Apakah itu Duyun, Wang Zhong, ataukah Lindong pun juga berharap tak bertemu dengan Lin Langtian. Dan kini semua peserta pun dipersilakan untuk memasuki arena melalui pintu yang sudah ditentukan. Sedangkan semua pemimpin klan dan para supporter dipersilakan di kursi penonton. Dan sebelum memasuki arena, Kepala Patriark Lin Fan pun memanggil Lindong dan juga Lin Langtian. Dia memberikan pesan kepada mereka berdua dan berkata, dengar, semua orang sudah tahu tentang permusuhan kalian, dan aku tidak akan menyuruh kalian berdua untuk berbaikan. Lagi pula, bagi para ahli master, yang penting adalah menjadi yang terkuat. Jadi, biar ku tekankan ini sekali lagi, siapapun yang berhasil meraih kemenangan akan menerima dukungan penuh dari klan kita. Dia juga akan menjadi kandidat pemimpin klan selanjutnya. Yang kalah harus menerima kenyataan ini. Lindong pun segera berjalan memasuki arena dan ia pun berkata di dalam hati, Lin Langtian, mari kita akhiri semuanya di sini. Karena yang akan menang adalah aku, Lindong. Lindong pun mulai masuk dan di depannya ini sudah ada 2 orang yang akan menjadi lawan Lindong. Dan mereka sudah menunggu kedatangan Lindong. Salah satu lawan Lindong pun langsung berkata, tidak kusangka kalau lawan kita adalah Lindong, pemuda yang selalu dibicarakan semua orang akhir-akhir ini. Sementara satunya lagi berkata, kau kurang beruntung karena harus melawan 2 orang dari sekte gunung. Kami akan bekerja sama untuk memastikan kau tidak akan lolos ke babak selanjutnya. Lindong pun jadi terkejut karena ia akan dikeroyok oleh 2 orang. Dan ia pun balas berkata, kenapa kalian akrab sekali? Coba lihatlah aku dan Lin Langtian. Tidak akur sedikit juga tidak apa-apa kan? Dan cerita pun bersambung.